Agustus 1945, sekitar pukul 1.30 siang, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apa benar yang barusan kudengar? Aku harus memberitahukannya kepada Bung Hatta dan Bung Karno. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Bung Hatta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Saya ingin bertemu dengan Bung Hatta. Oke, tunggu sebentar ya. Oh ya, mari masuk. Maaf, belum saya serahnya. Tidak apa-apa. Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan kita sudah diserahkan oleh PPKI? Menurut saya, bukankah lebih baik bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Zahir berkata seperti itu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Sukarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Bung Karno, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Kami ingin berbicara dengan Bung Karno. Baik, saya akan menanyakan Bung Karno. Baik. Salam, Umar. Ada berita penting yang ingin disampaikan oleh Bung Zahir. Saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kita segera memproklamasikan kemerdekaan? Orang bertindak sendiri. Semua itu akan kaya. Tapi Bung, Maafkan saya. Tapi itu bersama. baiklah Bung Karno. Ini beri permisi. Mari Bung Hatta. Marilah. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi penurunan pertumpahan darah Soekarno. Kau merebut sekarang, Bung. Aku senang besok. Sudah, jangan lagi bertengkar. Marilah duduk. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Kita tidak boleh lagi membuat keributan malam ini. Saya mengerti persoalan, tapi saya takut ada perkara yang berlaku lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Sukarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saya akan menelpon Subeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno, Bung Hatta dan mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan kami keamanan dan mencari rumah untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kiesong. Baiklah, terima kasih, Subeno. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Subeno setuju. Kami akan membawa mereka ke rumahnya Jiao Kiesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi bagaimana? Setuju. Esokan harinya,
16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Bawa aku kemana ini? Rengas Dengklok, karena ini sudah menjadi keputusan kami para pemuda. Jika tidak kita lakukan, kota akan diserang oleh rakyat. Apa yang kita bicarakan jika itu benar? Kita tidak bisa melawan, karena tentara Jepang masih banyak di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Kita harus ke Rengas Dengklok. Baik, Ini semua demi kebaikan kamu, Bung. Ayolah, Bung. baik. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno. Iya, ada. Bung harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Bapak ikut kalian. Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Berserah kalian. Ada apa ini? Kenapa banyak orang? Mungkin ketakutan mendengar suara kalian. Pemuda-pemuda ini akan membawa dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu bagaimana dengan Sunan Kudus? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar. Aku tidak mau berpisah dengan istri anakku. Jika kalian membawaku, bawa juga mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Sebenarnya apa yang kalian mau? Sehingga aku dibawa ke sini. Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno, Hatta, ternyata kau di sini. iya, mereka sudah membawa aku ke sini. Mereka membawa Fatmawati dengan Guntur juga. Iya. Soekarni, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini, Bung. Kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saatnya kita untuk melakukan proklamasi. Kenapa kau percaya kabar itu, Karni? Jepang akan memberikan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas baik kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan Jepang. Kita akan dijajah lagi, Bung. Ada apa salah? Mengapa engkau pengen terengah seperti itu? Ada Mr. Soebarjo, dia memaksa masuk yang menyebut Bung Karno. Ya, aku akan menemuinya. Berikanlah bisa aku menemui Soekarno dan Hatta. Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat sebagai batal karena mereka tak ada. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka. Mengapa? Nah, kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, izinkanlah aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ternyata berita tersebut benar adanya. Iya, benar, Bung. Bukankah aku dengan saya sudah memberitahukan kamu, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Nanti kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebenarnya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti perintah kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur. Dia sudah menangis sejak tadi. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta ke sana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa mengambil janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas informasi. Baiklah, tapi saya ingin mengatakan istri anakku terlebih dahulu. Silakan, Bu. Mari kami antar. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni,
Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi ini? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Baiklah, tulis. Oke, setuju? Setuju. Lalu, siapa harus menandatangani ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Menurut saya jangan terlalu banyak. Bagaimana kalau Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap. Lalu, kapan kita melaksanakan proklamasi ini? Bagaimana tanggal tersebut saja? Baiklah, saya akan memilih Fatmawati untuk menjadi negara merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Iya, baru perbanyak naskah ini dibagi ke seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa kita. Puluhan tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan tidak ada naiknya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menjarakkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Kepada bendera merah putih, Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Proklamasi kami bangsa Indonesia.